Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Tim Buser Polres Donggala menangkap spesialis pencuri motor. Ratusan pegawai antre mengurus SKCK di markas Polresta Palu. Taman Mebere menjadi destinasi wisata favorit warga Palu. Pengadilan Negeri Donggala kewalahan menuntaskan perkara pidana tahun 2024. Dari 300 perkara pidana yang ditangani sepanjang tahun 2024, baru 240 kasus atau 80% yang bisa diselesaikan. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian dan ditarget rampung tahun 2025. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 lalu, yakni sebanyak 342 perkara. Dari ratusan kasus pidana yang ditangani tersebut terdiri dari 289 perkara pidana biasa, 8 perkara pidana anak, dan 2 perkara pra-peradilan. Selain itu, terdapat pula 90 perkara perdata yang mencakup gugatan dan permohonan. Ada pula 5 perkara pidana yang diselesaikan melalui restoratif justice. Dari ratusan perkara pidana tersebut didominasi kasus narkoba, yakni sebanyak 121 perkara, pencurian sebanyak 81 perkara, penganiayaan sebanyak 29 perkara, perlindungan anak sebanyak 23 perkara, dan perjudian sebanyak 15 perkara. Jumlah perkara pidana yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Donggala selama tahun 2024 berjumlah 300 perkara, di mana menurut data yang kami miliki, jumlah penanganan perkara yang paling tinggi itu adalah tindak pidana narkotika. Kemudian untuk rasio penyelesaian perkara, kita mampu menyelesaikan kurang lebih 80% perkara yang masuk, 20%-nya nanti akan ditangani dan diselesaikan di tahun 2025. Dari jumlah 300 perkara itu, kami menyelesaikan 5 perkara pidana dengan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2024. Pihak Pengadilan Negeri Donggala menegaskan untuk melakukan penegakan hukum secara profesional tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengadilan Negeri Donggala juga berupaya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan yang bersih, adil, dan terpercaya di Kabupaten Donggala. Ikram Boyaoge melaporkan dari Donggala. Ratusan emak-emak dari berbagai kelurahan di Kota Palu mengikuti pelatihan membuat kue. Tujuannya, para peserta mendapatkan bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus bekal untuk membuka usaha sendiri alias mandiri. Dipandu seorang koki berpengalaman, ratusan emak-emak ini dilatih mulai membuat adonan hingga menjadi kue. Beragam jenis kue yang dipelajari mulai dari panada, roti manis, hingga donat. Para peserta pun cukup antusias mengikuti pelatihan. Mereka mendapatkan ilmu baru secara gratis dan tidak lagi bergantung resep dari orang tua secara turun-temurun. Peserta pelatihan merasa nyaman mengikuti pelatihan, apalagi digelar di salah satu lokasi wisata di Kota Palu. Kegiatannya diselingi dengan lomba nyanyi, karaoke, dan joget. Ya, untuk kami ya ini bermanfaat bagi kedepannya Mama Berani. Siapa tahu MKM. Pelatihan yang berlangsung selama 1 hari ini diharapkan bisa bermanfaat bagi emak-emak. Selain mendapatkan bekal ilmu pengetahuan, sekaligus bisa menjadi modal untuk membuka usaha secara mandiri. Jadi selama ini mungkin teknik mengolah roti atau mengolah donat itu bagaimana, dengan adanya chef ini, adanya demo, mereka akan meningkatkan pengetahuan mereka. Seusai pelatihan, para peserta ikut mencicipi beragam kue tersebut. Mereka senang karena selain mendapatkan ilmu dan keterampilan, juga sekaligus bisa menikmatinya. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Kota Palu terus berbenah. Tidak hanya pembangunan infrastruktur di dalam kota,
tapi juga di daerah pinggiran, termasuk penyediaan tempat wisata. Seperti Taman Mebere di Kelurahan Laswadi, Kecamatan Mantikolore, yang kini menjadi destinasi wisata baru. Lokasi ini pun ramai dikunjungi warga, terutama saat hari libur maupun akhir pekan. Mereka datang menikmati pemandangan di lokasi wisata tersebut yang indah dan menawan. Pemerintah Kota Palu telah merevitalisasi lokasi tersebut yang dulunya merupakan kawasan sumber mata air bagi warga, tetapi terbengkalai. Pengalihfungsian lahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi pengunjung. Di lokasi tersebut kini disiapkan beragam spot yang menarik untuk bersuah foto bagi pengunjung. Salah satu daya tarik utama Taman Mebere adalah rumah pohon yang menawarkan pengalaman unik menikmati taman dari ketinggian, serta kursi-kursi artistik yang tersebar di berbagai sudut untuk bersantai. Sementara pada malam hari, lampu dekoratif modern menciptakan atmosfer estetika dan romantis yang memikat pengunjung. Menurut saya alhamdulillah lumayan sangat indah. Bagus dia punya penataan, cuma itu bagi saya ini sampahnya dan kebersihannya kurang. Taman Mebere ini menjadi lokasi favorit terutama kalangan mahasiswa dan komunitas anak muda. Apalagi di taman tersebut menyediakan gazebo-gazebo nyaman yang sangat cocok duduk, belajar, ataupun aktivitas santai lainnya. Dengan suasana yang teduh dan fasilitas yang mendukung, Taman Mebere di Laswani menjadi tempat ideal untuk produktivitas maupun rekreasi. Terus dilihat-lihat karena bagus juga, jadi karena ini perdana juga kemarin, jadi kayak lihat dulu kayaknya bagus kah untuk bekerjakan tugas kah atau apa gitu. Oke, setelah datang ke sini bagaimana Kak pengalamannya? Bagus sih sebenarnya, ada gazebo-nya banyak, tapi ini apa, sampahnya masih banyak, terus juga ininya belum jalan lampunya. Pengunjung berharap Taman Mebere di Kelurahan Laswani tersebut tidak hanya sekadar menjadi ruang publik, tetapi juga destinasi wisata pilihan bagi warga yang murah tapi mengasyikkan. Zalika Syarsabilah melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom puasi, tabe.